Dan saat ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching bersama rekan saya, Bapak Rianto. Pada kegiatan ini, saya akan melaksanakan tahap pertama dari supervisi akademik, yaitu praobservasi. Berikut ini merupakan kegiatan praobservasi. Silakan disimak. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah Bapak dalam keadaan baik ya. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, saya akan melaksanakan supervisi akademik. Supervisi akademik memiliki tujuan yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Pada tahap supervisi akademik ini ada 3 tahapan, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Percakapan kita ini merupakan tahap pertama dari supervisi akademik ya Pak ya. Nah, ini namanya tahap praobservasi. Di sini kita akan bercakap-cakap untuk melihat sejauh mana kesiapan Pak Rianto untuk melaksanakan observasi atau kegiatan pembelajaran. Bapak nanti mengajar, saya sebagai supervisor akan melaksanakan observasi pada pembelajaran tersebut. Saya akan membersamai Bapak dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Bapak, apa yang diharapkan dari percakapan perobservasi ini Pak? Buat saya bisa mempersiapkan berbagai hal untuk nanti pada kegiatan pembelajaran agar jadi lebih baik. Ya, berarti harapannya mengetahui persiapannya ya, supaya pelaksanaan pembelajarannya lebih baik lagi ya Pak ya. Bapak kan guru seni budaya, nanti Bapak akan mengajar materi apa? Materi kali ini adalah bernyanyi secara unisono. Oh, bernyanyi dengan menggunakan teknik unisono. Tujuan pembelajarannya apa Pak? Tujuan pembelajarannya adalah didik memahami bernyanyi dengan teknik unisono. Berarti tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik memahami bernyanyi dengan teknik unisono. Apa saja yang sudah Bapak siapkan? Untuk kegiatan pembelajaran saya menyiapkan pertama tentunya rencana pembelajaran, instrumen-instrumen penilaian, materi dan bahan media untuk pembelajaran ini. Berarti sudah ada FPP dan media ya Pak ya. Nah, strategi pembelajarannya seperti apa yang akan Bapak laksanakan? Langkah yang saya ambil untuk pembelajaran kali ini saya menggunakan pembelajaran integrasi berdasarkan gaya belajar Islam, karena untuk pembelajaran saya mencoba agar gaya belajar dari siswa ini muncul, karena selama ini masih terbatas. Saya mengajar satu alat dan ini menjadi kendala bagaimana siswa bisa memahami materi yang akan saya sampaikan. Ya, menarik sekali ya Pak ya. Bapak akan menerapkan pembelajaran diferensiasi sehingga bisa memenuhi kebutuhan belajar setiap individu ya Pak ya. Apa ukuran keberhasilan dalam pembelajaran ini? Untuk mengukur keberhasilan dalam pembelajaran tentu kita mengacu pada tujuan pembelajaran. Jadi bagaimana memahami tujuan dari memahami tujuan pembelajaran, yaitu bagaimana siswa mampu memahami bernyanyi secara teknik unisono. Tentunya dari ketiga gaya belajar ini instrumennya yang dipersiapkan tentu berbeda-beda. Jadi nanti saya akan mempersiapkan instrumen-instrumen penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terkait perangkat pembelajaran nih Pak, apakah sudah dipersiapkan dengan lengkap? Ya, alhamdulillah saya mencoba untuk mempersiapkannya segala yang diperlukan, karena sesuatu yang direncanakan dengan baik insya Allah hasilnya akan cukup baik. Bapak kapan mau mulai melengkapi perangkat pembelajarannya? Hari ini. Hari ini berarti akan mulai dilengkapi ya Pak ya?
sampaikan juga yang satu mata pelajaran di Bapak Rofian. Berarti nanti Bapak Rofi akan membantu Bapak untuk merencanakan pembelajaran supaya lebih optimal ya Pak ya? Ya, saya akan meminta bantuan beliaunya untuk membantu saya. Dalam supervisi akademik ini kira-kira area pengembangan kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Pak Rianto? Pada kegiatan ini saya akan mengembangkan yang pertama bagaimana saya bisa mengelola kelas dengan baik. Yang kedua bagaimana saya mengembangkan kemampuan saya untuk penyampaian materi bisa tersampaikan kepada peserta didik. Ya. Yang ketiga bagaimana saya bisa menguasai sosial emosional dalam menghadapi berbagai karakter dari peserta didik. Oh, berarti kompetensi yang ingin dicapai oleh Pak Rianto yaitu kemampuan untuk menyampaikan materi kepada murid, kemudian juga pengelola kelas, dan juga meningkatkan kompetensi sosial dan emosional untuk menghadapi karakteristik murid yang beragam seperti itu ya Pak ya. Selanjutnya, apa strategi yang akan Bapak lakukan untuk mencapai area pengembangan tersebut Pak? Tentunya saya harus mempersiapkan diri berbagai hal yang dibutuhkan dalam kegiatan nanti, misalnya persiapan instrumen penilaian, materi, terus berbagai sumber belajar dan media belajar tentunya harus dipersiapkan dengan baik sehingga nanti pas kegiatannya apa yang kita rencanakan menjadi berjalan lebih baik lagi serta tercapai target pembelajarannya. Ya. Semoga target pembelajaran yang tercapai ya Pak ya. Amin. Nah, apa yang Bapak dapatkan dari sesi percakapan kita saat ini? Dari percakapan ini saya menjadi mendapatkan gambaran bagaimana saya harus bisa mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, ini menjadi hal tersendiri ya. Saya bisa merefleksikan bagaimana kekurangan, kelebihan dari saya sebagai nanti untuk persiapan dalam pembelajaran. Semoga pelaksanaannya bisa berjalan lancar ya Pak ya, sesuai apa yang direncanakan. Iya. Setelah ini kita akan observasi pembelajaran dan bertemu kembali untuk bercakap-cakap berkaitan dengan refleksi apa yang telah dilaksanakan, rencana pengembangan dan tindak lanjut pengembangannya. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Saya rasa cukup. Terima kasih telah bisa kita berdiskusi untuk persiapan pembelajaran. Ya, terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Semoga apa yang telah direncanakan bisa berjalan dengan lancar. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tahap praobservasi bersama rekan saya Bapak Rianto. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk rapi. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai.
mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Sehat semua kalian? Baik. Selanjutnya untuk kegiatan kali ini, materi yang akan kita sampaikan, adalah materi mengenai bernyanyi secara unisono. Sebelumnya bernyanyi unisono itu kita kaitkan dengan keadaan atau yang berkembang di masyarakat, bahwa menyanyi unisono itu sangat penting sekali ya. Adanya banyak artis ya, sukses, siapa tahu di antara kalian nanti bisa menjadi artis secara kemampuan nanti bisa diasah, sehingga kalian harus punya cita-cita. Makanya dari itu, kalian sudah siap belajar pada pagi hari ini dengan Pak Rianto? Siap. Kalau nanti sudah belajar ya, tolong diikuti dengan sesama. Bagaimana kemarin sudah didiagnosis ya, bahwa kalian mempunyai gaya belajar yang berbeda dan sudah dikelompokkan ya. Ada kinestik ya, kemudian ada auditory dan visual. Nah, dari ketiga ini nanti kalian akan belajar tentang bernyanyi unisono. Tapi sebelumnya kita lihat apa sih tujuan pada pagi hari ini. Tujuan pada pagi hari ini. Tapi capaiannya apa itu? Kita lihat dulu. Nah, capaian pada pembelajaran kali ini adalah bagaimana kalian memahami konsep dan prosedur dalam bernyanyi secara unisono. Ini perlu sekali. Ya. Sesuatu itu kalau mengerti tujuannya atau mengerti konsepnya atau apa yang akan dicapai, akan lebih mudah mencapainya. Selanjutnya, apa yang menjadi tujuan pada pagi hari ini? Nah, tujuan yang pertama apa? Peserta didik mampu mengidentifikasi bernyanyi secara unisono. Nah, yang pertama kalian adalah mengidentifikasi ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud unisono itu. Artinya ketika kita bicara mengenai sesuatu, pasti kita bertanya yang mendalam, apa sesuatu itu. Nah, nanti kita dalami bersama ya, kalian mendalami secara gaya belajar yang berbeda ya. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Ini hal yang sangat menarik. Jadi disesuaikan dengan gaya belajar kamu, gaya belajar kalian. Misalnya ada yang suka mendengar, ada yang suka melihat, ada yang suka yang bergerak. Dan nanti lihat bagaimana keseruannya. Selanjutnya, profil belajar Pancasila yang akan kalian raih atau kalian miliki ya. Yang pertama adalah yang bersikap kritis. Yang selanjutnya adalah kreatifnya. Yang ketiga ya adalah profil sebagai pelajar Pancasila itu bergotong royong. Pada terangin dulu. LKPD yang kalian bagikan ya, sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Profilnya apa tadi? Kreatif, terus kritis, terus tolong. Itu ya, itu harus mengena di kelompok kalian kan? Dengarkan yang kalian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai konsep dan bernyanyi unisono. Nah, sebelum kita masuk ke konsep berikutnya, saya akan tampilkan dulu buat contoh video bernyanyi unisono itu sendiri. Berikut videonya.
akan disampaikan. Salam. Akan diperkenalkan diri ya, dimulai dari salam. Hitungan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga dari kelompok auditorial. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Setelah kalian mendengar materi kegiatan belajar mengajar saat ini, apakah yang dimaksud dengan bernyanyi secara unisono? Jawaban: bernyanyi unisono berarti bernyanyi dengan satu suara atau bernyanyi secara kelompok tetapi dengan nada yang sama. 2. Sebutkan ciri-ciri dalam bernyanyi secara unisono. Jawaban: bernyanyi dengan satu suara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang meriah. Bernyanyi unisono bernyanyi dengan satu suara dan dengan kelompok. Benar? Benar. Oke, benar ya. Ini berarti benar. Apa itu kalau benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok visual. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Revanita Firmanuni. Oke, lanjut. Nah, apakah yang dimaksud dengan bernyanyi secara unisono? Menyanyi secara unisono merupakan cara bernyanyi secara berkelompok dengan satu suara dengan nada yang sama. Betul apa salah? Betul. Betul. Yeah. Sebutkan ciri dalam bernyanyi secara unisono. Yang pertama, hanya menyanyikan satu solo. Yang kedua, bernyanyi secara berkelompok. Betul. Sebutkan untuk teknik yang ada dalam unisono ya. Vokalnya apa saja dari vokalnya? Intonasi, artikulasi, fraseri, dan resonansi. Betul apa salah? Betul ya, betul ya. Apa judul lagu yang ditayangkan tadi dalam video? Nyur hijau. Nyur Hijau bisa menyanyikan coba? Tadi mengembang kuning merayu, burung-burung bernyanyi gembira. Tadi yang dua tayangan yang disebut atau dinyatakan sebagai bernyanyi secara unisono. Menyanyi secara unisono tidak dapat dilakukan seorang diri, tetapi dilakukan sekumpulan orang dengan satu suara. Oke. Betul apa salah? Betul. Dengan tujuan sudah bisa mengidentifikasi ya, konsep bernyanyi secara unisono. Sudah juga memahami secara unisono. Hari ini kalian sudah belajar dengan baik, ya, sudah memahami apa ya dari yang saya sebutkan, mengidentifikasi dan memahami bagaimana bernyanyi secara unisono. Ya. Ini kita belajar tentang bernyanyi secara unisono. Menyanyi secara unisono merupakan cara bernyanyi secara berkelompok dengan satu suara. Terima kasih. Hari ini senang belajar seni budaya karena bisa berpresentasi dan berdiskusi dengan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agnia Sultania. Saya dari kelas 7A. Menurut pendapat saya, materi bernyanyi secara unisono sangatlah penting untuk dipelajari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran? Alhamdulillah saya merasa lega. Ya, pelaksanaan pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Apa yang sudah Bapak laksanakan pada saat pembelajaran sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan ketika praobservasi tercapai? Saya telah melaksanakan pembelajaran secara diferensiasi gaya belajar, yaitu ya diferensi gaya belajar kinestetik, gaya belajar visual, dan gaya belajar auditori.
Yang pertama, gaya belajar diferensi gaya belajar kinestetik. Siswa mencoba untuk menyusun jawaban tentang materi secara unisono. Yang berikutnya, gaya belajar auditori. Siswa mendengarkan materi yang telah dipersiapkan, serta gaya belajar secara visual. Siswa menjawab materi dengan cara melihat modul serta buku yang telah dipersiapkan. Berarti sudah tercapai ya Pak ya. Saya sudah melihat Bapak sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar murid. Murid dibagi menjadi 3 gaya belajar ya. Ada yang gaya belajarnya kinestetik, gaya belajar auditori, dan gaya belajar visual. Bapak juga sudah menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Di antaranya yaitu menuntun murid untuk mampu berkomunikasi dengan efektif. Selanjutnya juga pengelolaan kelas yang sudah cukup baik dan penyampaian materi dengan baik kepada murid. Murid-murid juga terlibat aktif dan antusias mengikuti pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang sudah tercapai, Pak? Alhamdulillah, jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan kita melihat indikator pembelajaran, yaitu bagaimana peserta didik mampu mengidentifikasi materi bernyanyi secara unisono, serta peserta didik juga mampu memahami materi bernyanyi secara unisono. Itu terlihat dari beberapa tes yang kita sampaikan telah dijawab siswa dengan cukup baik. Apa hal baik yang terjadi pada saat pembelajaran? Yang baik, jadi dalam pembelajaran diferensiasi, siswa diberikan kesempatan belajar secara gaya belajarnya. Jadi di mana gaya belajar yang sesuai dengan karakter ya dari mereka tersendiri, jadi akan lebih optimal karena sesuai dengan karakter gaya belajarnya gitu. Jadi sudah diberikan kemerdekaan ya, merdeka belajar untuk pembelajaran diferensiasi mengenai materi bernyanyi secara unisono. Ya, berarti Bapak sudah menerapkan pembelajaran sesuai kebutuhan murid ya Pak ya, sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal sesuai kodratnya. Apa yang dirasa kurang pada saat pembelajaran? Yang dirasa kurang adalah ada beberapa siswa yang belum secara optimal untuk bekerja sama dalam tim atau kelompok. Berarti ada beberapa murid yang belum optimal dalam kerjasama berkelompok ya Pak ya? Iya. Untuk selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan keterampilan berrelasi dalam kompetensi siswa mampu bekerja sama dalam tim atau kelompok serta pembelajaran diferensiasi secara produk. Berarti Bapak ingin mengembangkan kompetensi keterampilan berelasi, yaitu mengoptimalkan dalam kerjasama tim dan pembelajaran berdiferensiasi produk. Mudah-mudahan di kesempatan lain saya bisa melihat pembelajaran ketika Bapak menerapkan pembelajaran sosial emosional, kompetensi keterampilan berelasi, yaitu mengoptimalkan dalam kerjasama tim, dan juga ketika Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk. Iya Bu, silakan. Mudah-mudahan kegiatan supervisi akademik ini bisa bermanfaat untuk Bapak, terutama dalam pengembangan kompetensi dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih ya Pak untuk hari ini. Iya Bu, sama-sama. Sampai jumpa lagi ya Pak di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Bu Nisa? Alhamdulillah baik Pak. Iya, kemarin mengabari saya untuk ada kegiatan pasca observasi. Iya, Sudah dilakukan? sudah dilakukan kemarin sore Pak. Oke, nama gurunya siapa? Nama gurunya Pak Rianto. Pak Rianto. Terkait apa itu observasi? Terkait kan kemarin sebelumnya Pak Rianto sudah kita
kita sudah pra-observasi, kemudian kita melaksanakan pembelajaran. Kemarin terakhir pasca observasi. RPP berdiferensiasi ya? Iya, berdiri Unisono dengan penerapan RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Kompetensi apa yang ditingkatkan menurut Ibu yang masih kurang? Kalau di saya mungkin saya ingin lebih meningkatkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya. Yang saya amati kemarin ya luar biasa sih. Dari saja Bu Nisa, terima kasih atas waktu.